Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lila Putri Diva. Di sini saya akan memberikan teori basic mengenai fiber optik, seperti bagaimana struktur fiber optik, jenis-jenis fiber optik, dan pembahasan detail lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman teknologi yang semakin canggih, diperlukan jaringan yang mampu mendukung kerja dengan cepat dan stabil. Pada zaman sekarang, kebutuhan layanan komunikasi tidak hanya dengan menggunakan suara, tetapi sudah menggunakan data dan video. Solusinya yaitu dengan menggunakan jaringan fiber optik, di mana fiber optik ini adalah sejenis kabel yang terbuat dari serat kaca yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, ada struktur kabel fiber optik. Di sini saya sudah menyediakan gambar mengenai struktur kabel fiber optik, yaitu seperti ada core atau intinya, dan cladding, coating, stretch member, dan outer jacket. Yang pertama ada inti core. Nah, pada inti core ini terbuat dari kaca dan plastik halus dengan diameter yang tebalnya sangat kecil, yaitu 2-50 mikrometer. Fungsinya adalah sebagai media merambatnya cahaya. Selanjutnya ada cladding, yaitu bagian yang menyelubungi lapisan core, di mana ukurannya yaitu 5-250 mikrometer. Cladding terbuat dari silikon, sehingga memiliki indeks bias berbeda agar cahaya dapat dipantulkan kembali, sekaligus membuat cahaya tetap berada dalam serat optik. Selanjutnya ada buffer atau coating, yaitu terbuat dari bahan plastik dengan sifat elastis yang gunanya untuk melindungi serat optik dari segala gangguan fisik. Adanya lapisan coating dapat memberi perlindungan apabila terjadi retakan-retakan pada permukaan kabel, sekaligus sebagai pelindungan mekanis dalam proses transmisi cahaya pada serat optik. Selanjutnya, ada stretch member dan outer jacket, yaitu lapisan yang berada di paling luar. Fungsinya untuk melindungi kabel serat optik dari gangguan fisik secara langsung maupun gangguan dalam bentuk lainnya. Contoh gangguannya misalnya seperti terjadi lekukan pada kabel serta ketidakseimbangan kelembapan udara. Selanjutnya, ada cara kerja fiber optik. Di sini, cara kerja fiber optik yaitu dengan memanfaatkan serat kaca untuk memperoleh refleksi cahaya dalam jumlah besar agar semua data dapat ditransmisikan secara maksimal dan stabil. Refleksi cahaya tersebut akan bergerak memantul melalui cladding ke bagian inti, sebab cladding sifatnya tidak menyerap cahaya dari inti. Di sini ada jenis-jenis kabel fiber optik. Yang pertama, ada step index multimode. Jenis ini memiliki ukuran diameter core yaitu 50 mikrometer sampai 125 mikrometer, sehingga mudah digunakan dalam penyambungan kabel, dan indeks bias core ini adalah tetap. Indeks bias core ini yaitu rasio antara kecepatan cahaya di udara dan kecepatan cahaya di dalam inti serat. Jenis ini baik digunakan untuk mentransmisikan data dengan kecepatan rendah dan jarak yang dekat. Selanjutnya ada Grade Index Multimode. Jenis ini memiliki ukuran diameter core-nya yaitu dari 30-60 mikrometer dan diameter cladding-nya di ukuran 100-150 mikrometer. Indeks tertinggi terdapat pada inti core dan turun ke batas core cladding. Jenis ini baik digunakan di mana jarak transmisi tidak terlalu jauh, namun memerlukan kinerja yang baik seperti jaringan lokal dalam gedung ataupun kampus. Selanjutnya, ada Step Index Single Mode. Jenis ini memiliki ukuran diameter core yang kecil yaitu 2 mikrometer sampai 100 mikrometer. Dan cahaya hanya merambat dalam single mode yaitu sejajar dengan sumber serat optik. Core kabel ini memiliki indeks bias yang berbeda dengan yang sebelumnya. Single mode mengacu pada jenis serat optik di mana hanya satu mode cahaya atau jalur dapat melewati serat dengan bergerak sepanjang sumbu optiknya. Jenis ini bisa digunakan untuk transmisi jarak jauh. Selanjutnya, ada peralatan fiber optik. Yang pertama, ada optical power meter. Optical power meter atau OPM ini adalah alat pengukur yang digunakan untuk mengukur daya cahaya yang dipancarkan oleh sumber optik seperti laser ataupun LED. Selanjutnya ada OTDR, yaitu alat pengukur yang digunakan untuk menguji kabel fiber optik seperti mendeteksi kerusakan dan kehilangan cahaya pada kabel. Selanjutnya ada splicer dan cleaver. Splicer ini adalah alat yang digunakan untuk menggabungkan dua ujung serat optik menjadi satu dan menyatukan mereka secara permanen.
Sedangkan cleaver ini adalah alat yang digunakan untuk memotong serat optik dengan hasil yang bersih dan memperpanjang serat optik. Selanjutnya ada visual fault locator, yaitu alat yang digunakan untuk mendeteksi dan menemukan cacat atau kerusakan pada serat optik dalam jaringan. Selanjutnya ada optical fiber identifier, yaitu alat yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah ada sinyal cahaya yang mengalir melalui serat optik tanpa memutuskan atau mengganggu sinyal tersebut. Selanjutnya ada fiber optic cutter atau stripper, yaitu alat yang digunakan untuk menghilangkan lapisan pelindung dari serat optik tanpa merusak serat itu sendiri. Selanjutnya ada optical termination premises, yaitu perangkat pasif yang diletakkan di rumah pelanggan yang menjadi titik terminasi akhir dari kabel indoor atau drop core fiber optic. Selanjutnya ada optical network termination atau ONT dan juga passive splitter. ONT ini sendiri adalah perangkat yang menyediakan interface berupa data, voice maupun video yang berfungsi untuk menerima trafik dalam format optik lalu dikonversi dengan bentuk yang diinginkan. Sedangkan passive splitter ini dia adalah perangkat yang berfungsi untuk membagi informasi sinyal optik atau gelombang cahaya. Selanjutnya adalah optical distribution point dan juga optical line transmission. Optical distribution point ini dia adalah perangkat terminasi kabel distribusi dan terminasi awal penggunaan kabel drop. Sedangkan OLT ini dia adalah perangkat optoelektrik yang berfungsi mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik. Selanjutnya ada optical distribution cabinet dan juga optical distribution frame. ODC ini adalah perangkat yang digunakan dalam jaringan telekomunikasi untuk menyimpan, melindungi, dan mendistribusikan peralatan optik seperti kabel, serat optik, konektor, dan splitter. Sedangkan optical distribution frame ini, dia adalah tempat untuk menyatukan, mengelola, dan menyebarkan koneksi serat optik dari berbagai peralatan seperti kabel serat optik, splitter, atau perangkat aktif lainnya. Nah, di sini saya sudah menyediakan link mengenai bagaimana cara pemasangan fiber optik secara lebih detail lagi penjelasannya. Bisa kalian simak untuk penjelasan lebih lanjut seperti pemasangan fast connector, fiber to home, ruangan atau gedung. Untuk link akan saya simpan di deskripsi. Selanjutnya ada kode warna fiber optik. Di sini, kode warna pada fiber optik dikenal dengan singkatan Bocap Mehicupitos. Nah, di sini sudah ada gambar di mana urutan warna kabel fiber optik penjelasan seperti nomor 1 biru atau singkatannya B, nomor 2 oranye atau jingga, 3 hijau, 4 coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan toska. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai kabel fiber optik bisa dilihat di link yang akan saya simpan di deskripsi. Selanjutnya ada letak kabel fiber optik. Jadi di mana saja kabel fiber optik ini diletakkan. Yang pertama ada fiber optik bawah tanah. Jaringan fiber optik ini biasanya ditanam di bawah tanah karena ada sejumlah alasan dan keuntungan yang membuat metode pemasangan ini lebih disukai dari opsi lainnya. Seperti perlindungan fisik terhadap cuaca buruk, bahkan bencana alam, dan juga untuk kebutuhan estetika tata kota agar terlihat lebih bersih dan tertata. Selanjutnya ada fiber optik udara. Kabel fiber optik yang ditempatkan di udara biasanya ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu harus dirancang untuk bertahan terhadap kondisi lingkungan seperti perubahan suhu yang ekstrim. Dan juga pemasangan kabel fiber optik ini menggunakan penggunaan tiang listrik atau tiang khusus untuk kabel fiber optik ini untuk menghindari kerusakan kabel. Selanjutnya ada fiber optik bawah laut. Kabel bawah laut saat ini sudah menggunakan teknologi serat optik sehingga transmisi data dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat melalui serat kaca tipis ke reseptor di ujung kabel lainnya. Mengutip laman Popular Science, sebanyak 95% transmisi data internasional dan 99% transmisi data lintas benua ternyata dikirim melalui kabel serat optik bawah laut. Menurut Telegeography, diketahui terdapat lebih dari 550 kabel di bawah laut yang aktif atau direncanakan. Sekian penjelasan mengenai fiber optik. Dari teori basic mengenai fiber optik, bagaimana struktur fiber optik, jenis-jenis fiber optik, juga peralatan yang harus kita ketahui dalam pemasangan fiber optik, dan juga pembahasan lainnya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan materi yang telah saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.